Bismillahirrahmanirrahim. Sinagoge adalah rumah ibadah orang Yahudi, sekaligus merupakan pusat kegiatan pendidikan bagi anak-anak dan keluarga orang Yahudi. Seperti dikutip dari buku Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, SMP kelas Memam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. Sinagoge berasal dari istilah Yunani, kata sin yang berarti bersama, dan kata agoge yang berarti belajar, sehingga sinagoge dapat diartikan sebagai tempat untuk belajar. Sinagoge juga berarti perkumpulan. Umumnya istilah ini mengacu pada sekelompok orang atau suatu komunitas dan jemaat. Dilansir dari buku Dunia Sosial Kekristenan Mula-Mula, pada awalnya pertemuan seringkali diadakan di rumah-rumah pribadi saat kelompoknya masih kecil, sampai kelompok tersebut membesar dan membuat tempat berkumpul bernama sinagoge. Tempat ini terdiri dari sebuah ruangan sederhana dengan bangku-bangku. Sinagoge menjadi tempat berdoa kaum Yahudi pada hari Sabat dan hari-hari suci lainnya. Selain itu, sinagoge juga berfungsi sebagai pusat masyarakat, termasuk belajar. Jadi, sinagoge berfungsi tak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat dalam memperkuat hubungan sosial dan rasa keyahudian kaumnya. Asal mula sinagoge. Berikut ini beberapa pandangan mengenai asal mula sinagoge yang dikutip dari jurnal teologi Berita Hidup berjudul Sinagoge pada masa intertestamental dan relevansinya dengan gereja masa sekarang oleh Stanley Santoso. Dirinci zaman Musa. Tradisi Yahudi menyebutkan akar sinagoge dimulai sejak zaman Musa atau bahkan pada zaman para patriark. Mengingat sinagoge adalah rumah ibadah, maka adanya sinagoge sejak adanya penyembahan kepada Tuhan. Namun, sinagoge masa itu masih berupa kemah, bukan sebagai bangunan permanen, sehingga belum bisa dikatakan bahwa sinagoge yang dikenal seperti sekarang. Masa Musa dapat dikatakan akar dari munculnya sinagoge, bukan sebagai awal sinagoge. 2. Masa reformasi Yosia. Ada teori dari Julian Morgenstern yang menyebutkan bahwa sinagoge mulai berdiri di Israel sebagai akibat dari reformasi Yosia, yakni ketika mesbah-mesbah dan bukit-bukit pengorbanan dari tradisi religius non-Yahudi dihancurkan. Menurut Morgenstern, kuil-kuil di pelosok Israel terus dipakai sebagai tempat pertemuan keagamaan pada hari Sabat dan pada saat perayaan-perayaan Yahudi. 3. Masa pembuangan ke Babilonia abad ke-6 sebelum Masehi. R.W. Moss berpendapat bahwa sinagoge telah ada sebelum masa pembuangan ke Babilonia abad ke-6 sebelum Masehi. Ia menyatakan bahwa pada mulanya sinagoge merupakan sekolah dan instansi pemerintahan setempat sebelum berkembang menjadi pusat ibadah pada masa pembuangan. Dordunju, zaman Makabe. Ada beberapa ahli yang menyatakan asal mula sinagoge pada zaman Makabe atau setelah penghambatan zaman Makabe. Pendapat tersebut didasarkan pada bukti-bukti arkeologis yang menyatakan bahwa pada abad ketiga, sinagoge belum dikenal di Palestina. Bukti arkeologis menyatakan sinagoge tertua yang peninggalannya ditemukan di Palestina berasal dari abad pertama Masehi. Akan tetapi, pendapat ini lemah, sebab pemberontakan Makabe terjadi karena Antiochus Epiphanes merampas bait suci. Kelima, masa pembuangan. Selama masa pembuangan, ketika beribadah di Yerusalem tidak memungkinkan, orang-orang Yahudi berkumpul di rumah-rumah mereka untuk membaca dan membahas kitab suci secara rutin. Mereka tetap melakukan perayaan-perayaan Yahudi dan perayaan kurban di tempat-tempat tertentu. Di pembuangan ini, asal mula lahirnya sinagoge sebagai tempat untuk pengajaran kitab suci dan doa.
Kemudian tercetuslah ide untuk mengkhususkan suatu rumah ibadah yang tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan bait suci, tetapi justru digunakan sebagai sarana untuk terus-menerus mengingat janji Allah dan pengharapan akan kembali beribadah di bait suci. Penemuan sinagoge-sinagoge. Terdapat berbagai bentuk bangunan sinagoge yang berhasil ditemukan. Kebanyakan sinagoge yang ditemukan dengan penanggalan sebelum tahun 1970 di Masada, Herodion, Magdala, dan Gamala dengan penanggalan sebelum masa Perjanjian Baru. Penemuan sinagoge-sinagoge lain juga ditemukan di Palestina, antara lain di Kapernaum, Chorazim, Hamath, Tiberias, Baram, Bet Alfa, dan Maon. Sementara penemuan di luar Palestina yang terkenal adalah Ostia, Stobi, Delos, Sardis, dan Dura Europus. Ciri-ciri sinagog: di antara sinagoge yang ditemukan tidak ada arsitekturnya yang seragam, tetapi mereka memiliki kesamaan ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum, beberapa sinagoge biasanya menghadap ke Yerusalem, namun tidak dengan konsistensi dan keakuratan yang mutlak. Berdasarkan bukti-bukti penemuan arkeologi, sinagoge tidak dibangun menurut bentuk bait suci di Yerusalem. Biasanya memiliki bak air dekat dengan pintu masuk. Dibangun di atas tanah yang agak tinggi atau lebih tinggi dari rumah-rumah sekitarnya. Di sinagoge diaspora biasanya dibangun di dekat sumber air, seperti laut atau sungai. Ciri-ciri desain: memiliki sebuah panggung di mana di atas panggung tersebut ada sebuah mimbar untuk membaca, dan ada bangku berbaris di pinggir tembok, dan kursi utama yang disebut kursi Musa biasanya digunakan oleh orang yang memimpin. Bagian inti perkakas adalah sebuah tabut, peti, yang digunakan untuk menyimpan berbagai gulungan kitab-kitab. Peti ini bisa dipindah-pindahkan dan dibawa masuk untuk ibadah. Namun dalam perkembangannya ada yang menjadi permanen, yaitu melekat di tembok yang menghadap ke Yerusalem. Jika di dalam bait Allah kesucian karena hadirat Allah, di dalam sinagoge kesucian Allah dimunculkan dari gulungan kitab-kitab Taurat yang diletakkan di tabut yang dikerangka sesuai dengan syarat-syarat arsitektur bait suci. Biasanya pada tembok yang menghadap Yerusalem ada ceruk, jendela atau pintu, atau atap yang melekuk. Banyak ditemukan sinagoge yang memiliki kamar tamu berdampingan dengan ruang berkumpul. Untuk menghiasi sinagoge dipakai daun pohon anggur, tempat lilin yang bercabang 7, anak domba Paskah, dan periuk tempat manna. Kecaman mengalir dari seluruh dunia Arab dan Islam menyusul seruan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir untuk membangun sinagoge di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki Israel. Ben-Gvir pada Senin mengklaim bahwa orang Yahudi memiliki hak untuk berdoa di Masjid Al-Aqsa, dan dia mengatakan pihaknya akan membangun sinagoge di lokasi garis merah bagi umat Islam. Ini adalah pertama kalinya Menteri Israel berbicara terbuka tentang pembangunan sinagog di dalam kompleks masjid. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Ben-Gvir telah berulang kali menyerukan agar orang Yahudi diizinkan beribadah di lokasi tersebut. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa mengatakan bahwa negaranya dengan tegas menolak seruan Ben-Gvir dan provokasi berkelanjutan terhadap sentimen umat Islam di seluruh dunia. Kemlu Saudi menekankan perlunya menghormati status historis dan hukum Masjid Al-Aqsa, dan negara itu memperbarui seruannya kepada masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawabnya dan mengakhiri bencana kemanusiaan Palestina. Ia juga menyerukan pengaktifan mekanisme serius untuk meminta pertanggungjawaban pejabat Israel atas pelanggaran berulang terhadap hukum dan norma internasional. Palestina mengecam seruan Ben-Gvir itu sebagai upaya untuk menyeret seluruh wilayah ke dalam perang agama. Rakyat Palestina tidak akan menerima kerusakan apapun terhadap Masjid Al-Aqsa yang merupakan garis merah yang tidak dapat dilintasi dalam kondisi apapun, kata juru bicara Otoritas Palestina Nabil Abu Rudineh dalam sebuah pernyataan. Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) Turki mengecam pernyataan Menteri Sayap Kanan Israel tersebut sebagai ujaran keji.
Pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir tentang pembangunan sinagoge di lokasi Masjid Al-Aqsa adalah pernyataan keji dan terkutuk yang menyerang semua umat Islam dan kemanusiaan, kata juru bicara Partai Aka Omer Celik di X. Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan Israel bertanggung jawab secara hukum untuk mematuhi status quo di Masjid Al-Aqsa dan menjaga tempat-tempat suci Islam dan Kristen. Kairo mendesak Israel untuk mematuhi kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan dan menghentikan pernyataan provokatif yang bertujuan untuk meningkatkan eskalasi dan ketegangan di kawasan tersebut. Status quo yang berlaku sejak sebelum pendudukan Israel tahun 1967 menunjuk wakaf Islam di Yerusalem di bawah Menteri Wakaf dan Urusan Islam Yordania sebagai penanggung jawab pengelolaan Masjid Al-Aqsa yang merupakan tempat ibadah khusus bagi umat Islam. Namun, polisi Israel secara sepihak mengizinkan pemukim ilegal memasuki Masjid Al-Aqsa pada hari kerja sejak 2003, kecuali hari Jumat dan Sabtu, tanpa persetujuan dari wakaf Islam. Yordania menyebut seruan Ben-Gvir sebagai pelanggaran hukum internasional dan provokasi yang tidak dapat diterima yang memerlukan posisi internasional yang jelas untuk mengutuknya. Pernyataan tersebut memicu ekstremisme dan upaya untuk mengubah status quo historis dan hukum di Yerusalem dan tempat-tempat sucinya melalui penerapan fakta dan praktik baru yang didorong oleh narasi eksklusif yang fanatik, tambah Kementerian Luar Negeri Yordania dalam sebuah pernyataan. Qatar juga mengecam seruan Menteri Israel tersebut dengan menyebutnya sebagai perpanjangan dari upaya untuk mengubah status historis dan hukum Masjid Al-Aqsa. Kementerian Luar Negeri Qatar menggarisbawahi perlunya tindakan mendesak oleh masyarakat internasional untuk menghalangi pendudukan Israel dan memikul tanggung jawab moral dan hukumnya terhadap Yerusalem dan kesuciannya. Organisasi Kerjasama Islam juga mengecam seruan dari Ben-Gvir yang dianggap mereka sebagai pelanggaran mencolok terhadap Konvensi Jenewa dan hukum internasional. Dalam sebuah pernyataan, OKI mengatakan Yerusalem merupakan bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki pada 1967 dan ibu kota negara Palestina. Blok Persatuan Negara Islam tersebut menganggap Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensi dari pelanggaran berkelanjutan dan serangan sistematis yang memprovokasi sentimen umat Islam di seluruh dunia. Masjid Al-Aqsa dianggap sebagai situs tersuci ketiga dalam Islam. Umat Yahudi menyebut area tersebut sebagai Temple Mount yang diyakini sebagai lokasi dua kuil Yahudi kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Al-Aqsa berada, selama Perang Arab Israel tahun 1967. Pada tahun 1980, Israel mencaplok seluruh kota, sebuah tindakan yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional. Israel menghadapi kecaman internasional atas serangan brutalnya di jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 40.400 orang sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Meski ada resolusi gencatan senjata segera dari Dewan Keamanan PBB.